الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bapak-bapak, kajian malam Selasa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum acara kita mulai, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir berkumpul dalam proyek ini di rumah Bapak Heri saat ini dengan keadaan sehat, tidak apa-apa. Salawat dan salam senantiasa tetap Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ikuti dan kita syafaatnya. Dia Ini saya akan membacakan acara di malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah acara ini, yang ketiga layanannya, yang marilah kita buka nanti bacaan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Everything ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwan fillah, assalamualaikum. Pertama tak lupa kita aturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan rahmat dan karunia-Nya yang hingga sampai pada kesempatan di malam hari ini, walaupun suasananya cukup sahdu, dingin, sejuk. Jadi enaknya biasanya terus habis sholat isya itu narik selimut ya. Dan itu sebenarnya sunnah. Saya habis sholat isya itu segera tidur supaya nanti malam itu bisa bangun qiyamul lail. Kecuali ada urusan penting, maka sunnahnya semacam itu. Cuma kadang-kadang kita kebalik-balik. Sunnahnya itu habis isya segera tidur. Nanti biar malam bisa qiyamul lail. Sementara yang makruh, waktu-waktu yang dibenci, bahkan mungkin dilarang untuk tidur, itu pada subuh sama pada asar. Tapi biasanya malah pada subuh itu kita terbiasa baleni, tanduk, gitu. Sementara ketika pada isya kita ini malah menunda-nunda untuk istirahat, untuk tidur. Ini berarti kita kebalik dalam mengamalkan petunjuk Rasulullah SAW. Kecuali ya karena memang urusan-urusan penting, maka diperbolehkan atau tidak mengapa kemudian pada isya itu kita menyelesaikan urusan-urusan itu dulu baru nanti tidur. Tapi tetap diusahakan nanti malam bisa bangun.
Semoga apa yang kita lakukan di petang hari ini untuk belajar bersama kolabul ini merupakan bagian yang penting yang menjadikan apa yang kita lakukan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Evan Widin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan pada petang hari ini kita akan lanjutkan dari kitab dari Musailin. Kita sampai pada bagian bab sholat. Kemarin di bagian fikih kita juga bab sholat. Bukan nopo-nopo ya, mengulang. Tinjauannya berbeda tapi. Baik, kita akan masuk ke bab sholat. Sholat secara lugah, secara bahasa, ini maknanya doa. Maka di dalam bacaan, di dalam sholat itu isinya doa kan gitu loh. Jadi secara lugah, sholat itu maknanya doa. Maka hakikatnya ketika kita ini sedang sholat, intinya kita ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak bacaan di dalam sholat itu isinya doa. Doa-doa baik itu pengagungan, pujian ataupun permohonan. Kita meminta ampunan, minta petunjuk, minta macam-macam di dalam sholat. Bahkan kita dianjurkan di waktu-waktu tertentu di dalam sholat itu ada momen-momen, ada saat yang baik untuk berdoa. Seperti setelah membaca Al-Fatihah, sebelum membaca surat. Kemudian di waktu sujud, terutama sujud terakhir. Kemudian sebelum salam. Itu momen-momen yang baik untuk berdoa. Walaupun ada aturan khusus ketika di dalam sholat. Apa perbedaannya berdoa di luar sholat dengan berdoa di dalam sholat? Berdoa ketika kita posisi di dalam sholat harus menggunakan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang bisa dibaca di dalam sholat. Kalau kita berdoa di dalam waktu sholat kita, maka yang kita baca ya yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau misalnya kita berdoa di luar dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, terus bagaimana caranya? Caranya dengan kita berdoa di dalam. Jadi ketika kita pas sujud terakhir, kita memperpanjang sujud kita dengan doa, maka doa yang dibaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau kita doa untuk keperluan kita di luar apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka doanya di dalam hati. Karena apa? Karena ketika kita berbicara di dalam sholat, di luar bacaan sholat, kita mengucapkan suatu kalimat di luar bacaan sholat, maka sholatnya batal. Tidak boleh kita di dalam sholat ngomong perkataan selain apa yang harusnya dibaca di dalam sholat. Ini yang harus dipahami perbedaannya. Jadi sholat intinya atau hakikatnya doa. Bahkan karena pentingnya sholat ini termasuk bagian dari ikhtiar kita meminta pertolongan kepada Allah. Ya doa. Gitu. Wasta'inu bisabri wassalah. Dan mohonlah pertolongan. Mohonlah pertolongan kepada Allah itu dengan apa? Dengan kesabaran dan salat. Maka sholat adalah sesuatu yang sangat urgen dalam kehidupan kita. Kalau kita memahami ini, akhirnya kita paham sholat itu kewajiban atau kebutuhan. Sholat itu kebutuhan. Sholat itu bukan kewajiban. Walaupun itu wajib, tapi hakikatnya lebih dari kewajiban, kebutuhan. Yang butuh itu kita, bukan Allah. Yang butuh ketentraman, butuh ketenangan, butuh terkabulnya doa itu kita.
kita sholat atau tidak sholat, Allah tidak rugi apapun. Tapi kalau kita sholat, kita akan mendapatkan pahala yang besar. Kalau kita meninggalkan sholat, kita akan rugi. Yang rugi kita. Maka jangan pernah kemudian kita ini dengan enteng meninggalkan sholat. Pada pertemuan kemarin kita sudah bahas hukum-hukum meninggalkan sholat dengan sengaja. Berat. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan terkait dengan masalah sholat ini, yaitu dalam surat Al-Baqarah. Ini ada di beberapa tempat. Salah satunya wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan tegakkanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ayat ini menjadi indah ketika kita renungkan bersama. Kenapa sih kok di belakang itu harus tambah warka'u ma'ar raki'in? Padahal di depan sudah ada kalimat wa aqimus sholah. Padahal rukuk itu bagian dari sholat. Kenapa harus diulang, dan diulangnya itu posisinya posisi rukuk? Bukan i'tidal, bukan tasahud, atau bukan ketika qiyam berdiri. Tapi di sini warka'u ma'ar raki'in. Bahwa di sini Allah memerintahkan kita untuk sholat pertama. Jelas ini menjadi sesuatu kewajiban. Kita diperintahkan untuk menegakkan sholat, bukan hanya mengerjakan sholat. Kenapa? Sholat itu tiang agama. Karena tiang itu berfungsi kalau dia tegak. Tiang itu tidak akan bermakna banyak kalau dia itu masih tergeletak di tanah, masih ambruk. Maka tiang agama itu akan berperan dengan baik kalau sholat itu benar-benar ditegakkan, berdiri, tegak. Nanti bisa menyokong, menopang agama seseorang. Itu perintah terkait dengan sholat itu mesti aqimus sholah, aqimus sholah. Tegakkan, bukan hanya kerjakan. Ini menjadi poin penting. Beda nanti antara sekedar mengerjakan. Kalau sekedar mengerjakan ya sudah, sepenting dikerjakan selesai, gugur kewajiban. Tapi kalau menegakkan sholat, ini berbeda konsekuensinya. Menjadikan sholat itu benar-benar menjadi tiang atau cagak yang menopang agama seseorang. Bagaimana bisa? Nanti kita akan lihat bagaimana peran dari sholat di dalam kehidupan kita. Kalau sholat itu di sana diajarkan berbagai macam hal terkait misalnya dengan pengagungan Allah, Allah Maha Besar. Itu baik di dalam sholat maupun di luar sholat, Allah tetap besar. Urusan yang paling besar dalam hidup kita itu ketika kita sudah berurusan dengan Allah. Ketika sudah ada urusan dengan Allah, maka urusan yang lain itu jadi kecil. Nah, kita akan lihat nanti. Begitu ada panggilan terkait dengan masalah ibadah, ada kumandang azan yang sementara kita sibuk dengan urusan kita akan lihat siapa yang benar-benar mengagungkan Allah atau siapa yang mengagungkan dunianya. Buka warung biasanya pas ramai itu pas rolasan. Nah, kira-kira ini gimana ini? Geser waktunya atau pas Ramadan warung niku rame ini sekitar maghrib. Ayah gugong. Ini berat iki. Atau bahkan mungkin usaha-usaha di pasar. Kadang sibuk, sholat itu kadang terlantar. Maka yang besar siapa? Allah atau dunia? Nanti bisa direnungkan sendiri.
Jika sholat itu tegak, maka tetap di dalam sholat Allah Maha Besar, di luar sholat Allah juga Maha Besar. Kalau sudah urusan itu terkait dengan urusan Allah, yang lain kecil. Ini kalau bisa dipraktekkan, bisa diamalkan, itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Kesungguhan kita memegang urusan agama ini sangat diuji dalam masalah ini. Bagaimana kalau zaman dulu para sahabat itu ketika sudah urusan sholat, yang lain tutup, tinggal. Ada seorang sahabat ketika beliau itu punya kedai, punya toko di dekat masjid. Omsetnya besar. Kemudian banyak yang ke masjid itu kadang singgah dulu, mampir beli belanja sesuatu. Karena kesibukan melayani para pelanggan yang berbelanja, maka beliau itu akhirnya masuk masjid itu bagian-bagian akhir, di saf-saf belakang, bukan di saf awal. Tapi bukan tidak ke masjid, ke masjid sholat jamaah, tapi sudah di belakang-belakang. Kadang juga ketinggalan takbiratul ihram dari imam. Masbuk sebentar, bukan ketinggalan satu rakaat, nanti nggak ketemu takbiratul ihram saja, tapi masih dapat jamaah utuh dari rakaat pertama. Ini kok ketoknya kok dunyane ngebot-boti. Akhirnya tutup agak awal. Tokonya, warungnya tutupnya lebih awal. Mau tutup dulu, mau ke masjid. Dapat takbiratul ihram tapi masih di sisa belakang. Tutup lebih awal lagi, belum bisa berada di saf depan. Akhirnya tokonya tadi dijual. Ini urusin dunia ini. Saya ingin dapat takbiratul ihram imam di saf pertama. Saya tidak mau ketinggalannya, hanya karena urusan dunia saya ketinggalan akhirat. Akhirnya tokonya dijual, padahal itu strategis. Omsetnya besar, ditujukan, letaknya strategis. Karena sholatnya ini terabaikan, beliau milih sholatnya daripada tadi warung yang strategis tadi. Kira-kira kita sing duwe lokasi semacam itu pripun? Maneman kan gitu kan. Yang perlu ki potongannya ditumbas gitu. Nanti berpikirnya, nanti kan saya bisa ngopeni karyawan. Udah bisikannya semacam itu. Kalau kita mungkin semacam itu, tapi sahabat enggak. Kenapa? Tahu arti penting dari sholat, pahala yang dijanjikan oleh Allah dan juga Rasulullah terkait dengan sholat jamaah ini. Maka menegakkan sholat itu menjadi penting. Allah Maha Besar baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Kalau sudah semacam itu, kalau kita ini selalu mengagungkan Allah dimanapun berada, maka dalam beragama, dalam beramal soleh, kita akan tinggi. Kita ini beramal untuk Allah kok. Allah itu Maha Besar kok. Saya kehilangan ini apa kan kecil saja, tidak masalah. Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Melihat, Allah Maha membalas apa yang diperbuat oleh hamba-hambanya. Maka dia siap melakukan hal terkait dengan amal soleh. Kenapa? Dia tahu keagungan Allah, dia tahu kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu contoh. Kemudian di sini Allah juga jelaskan warka'u ma'ar-raki'in. Ketika terkait dengan bersama-sama bermuamalah dengan manusia, maka di sini posisi yang diajarkan oleh Allah itu rukuk. Kenapa rukuk? Rukuk itu salah satu bentuk tanda tawadhu. Bukan berdiri tegak gini, tapi rukuk.
tawadhu, mundur. Kita akan bisa berjamaah, bermuamalah dengan baik kalau di dalam hati kita itu penuh dengan ketawaduan, penuh dengan ketundukan. Kita bermuamalah dengan siapapun, dengan manusia. Kalau hati kita tawadhu, maka orang akan nyaman bermuamalah, bekerja sama, hidup bareng-bareng, bertetangga dengan kita. Tapi kalau kita ini kemudian merasa hebat, merasa pinter, merasa paling soleh, maka orang itu akan dekat saja tidak nyaman. Tapi kalau kita ini merasa tawadhu, maka orang itu melihat kita, masa Allah seneng lah aku berinteraksi dengan dia, seneng lah saya bermuamalah dengan dia, nyaman rasanya. Maka di sini penting, ketika membangun komunitas, kebersamaan, membangun ukhuwah, maka yang pertama dibutuhkan adalah ketawadhuan. Termasuk juga di masjid. Kadang-kadang di masjid itu juga, walaupun tempat orang beribadah, kalau tidak ada ketawadhuan, isinya gegeran. Semua merasa paling pintar, merasa paling hebat, merasa pendapatnya paling benar. Itu di masjid banyak sekali. Akhirnya begitu tidak puas, akhirnya bikin masjid sendiri, masjid tandingan. Sedang kalau nggak diakomodasi, daripada makan nasi, ya masjid cewek jejerin, ya seberang jalan saja. Banyak kasus-kasus semacam itu. Padahal di sini perintahnya itu untuk bersama-sama. Rukuklah kalian itu bersama-sama dengan orang-orang yang rukuk. Ini satu poin. Kemudian poin yang tidak kalah penting terkait dengan masalah perintah sholat ini sebelum bersama-sama, ada juga yang harus diperhatikan. Wa atuz zakat, dan tunaikan zakat. Zakat itu ditunaikan, didatangkan, diberikan ke petugasnya, tidak perlu nunggu ditagih. Ini menjadi bagian penting, apalagi hidup di negeri kita semacam ini. Penting kita kemudian berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan ketika kita memang memiliki kelonggaran rezeki. Kenapa? Kita lihat di luar kita itu banyak orang-orang yang membutuhkan santunan, membutuhkan uluran tangan kita, membutuhkan bantuan kita. Kalau kita tidak melakukannya, maka yang melakukan adalah orang kafir. Kalau kita ini berdiam diri, menutup mata dari kelemahan-kelemahan yang ada di saudara-saudara kita, maka pada hakikatnya kita ini sudah memberikan pintu, menggelarkan karpet merah, membukakan gerbang bagi orang-orang kafir untuk mengambil hati dari saudara-saudara kita. Tanpa sengaja kita ini punya andil besar dengan pemurtadan. Kenapa? Kita menutup diri, kita nggak peduli. Kita punya rezeki, tapi kita tidak mau menolong saudara kita yang kekurangan. Ternyata yang datang kemudian tadi orang-orang kafir. Begitu nanti ada berita kristenisasi, kita marah-marah, terlambat. Kita heboh, terlambat. Kemana selama ini kita? Gitu. Begitu diurusi oleh orang lain, kita bingung. Kenapa kita tidak sejak awal kemudian peduli, peka terhadap mereka? Enggak, ini tidak diperhatikan. Karena apa? Biasanya di dalam Al-Quran itu penyebutan sholat dengan zakat itu mesti gandeng. Kenapa? Sholat itu pilar atau penyangga atau tiang untuk agama kita pribadi, sementara zakat itu pilar penyangga atau tiang untuk bangunan sosial kemasyarakatan Islam. Secara pribadi kita sholat, maka insya Allah kalau sholat
kita baik, sholat kita benar, kepribadian kita akan benar. Nah, kalau kita menunaikan zakat dengan benar, orang-orang kaya dari umat Islam itu menunaikan zakat dengan benar, maka struktur ekonomi umat itu akan terjaga, akan kokoh. Struktur sosial ekonomi dari masyarakat itu akan kuat. Tapi kalau ini ditinggalkan, ini sudah lapuk. Umat Islam itu jadi semacam ini terus, selalu tertinggal dan tertinggal. Ayat-ayat yang menjelaskan terkait dengan masalah perintah sholat sangat banyak di dalam Al-Quran. Kita tidak bahas semuanya, kita cukupkan dengan satu ayat tadi. Semoga itu menjadi sesuatu yang berharga untuk kemudian kita renungkan, kita ingat. Saya akan lanjutkan terkait dengan beberapa hal dari hadis Rasulullah SAW terkait dengan sholat ini. Rasulullah SAW menjelaskan, beliau bersabda di dalam riwayat Bukhari Muslim, para malaikat di malam dan siang hari silih berganti untuk mengawasi kita, mengawasi kalian. Dan mereka berkumpul pada saat sholat subuh dan sholat asar. Kemudian para malaikat yang mengawasi kalian semalam suntuk naik ke langit. Jadi gantian. Yang ngawasi malam, nanti begitu subuh, selesai subuh terus naik ke langit. Ganti yang bagian ngawasi siang. Begitu setiap hari. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menanyakan kepada mereka, padahal Allah Azza wa Jalla itu lebih mengetahui dari mereka. Dalam keadaan apakah kalian meninggalkan hamba-hambaku? Maka para malaikat tadi kemudian menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan mengerjakan sholat. Maka pentingnya menjaga sholat subuh dan asar. Ini sholat-sholat yang kadang-kadang atau seringkali kalau di masyarakat itu seringkali terabaikan. Sholat subuh itu kondisi ini saya aras-arasan, gitu, secara umum nih. Itu berat, apalagi cuacanya ngeten iki. Wadem. Sholat asar itu juga nasibnya tidak jauh berbeda, walaupun mungkin bukan karena dingin, tapi biasanya alasannya waki. Gitu. Saya kesel keringat urung asar, saya reget urung adus. Iki nanggung kalau tak tinggal sholat dulu, nggak ada baliknya tegang meneh melakukannya yo lumayan. Sering kita dapati orang-orang yang berargumen semacam itu. Nah, engko iso to jam 4 yang berlaut. Ada kan yang berpikir semacam itu? Ya kalau pekerjaannya dekat, kalau pekerjaannya jauh. Jam kerja selesai jam 4. Gitu. Jam kerja selesai jam 4 itu kalau kemudian dia pulang bersih itu kira-kira apa ya 5 menit rampung. Betul cukup toh. Kadang-kadang setengah jam. Nanti jam 4:30 baru bisa sholat. Kalau asar itu seperti beberapa waktu kemarin, asarnya jam 2:30, jam 4:30 itu sudah maghrib. Udah suasananya sudah redup banget nih, surup, sudah surup. Asar itu seringkali terlantarkan semacam itu.
Mendinglah zuhur itu pas jam 12-an lah, mundur sebentar. Kalau asar biasanya terkorbankan. Saya dulu punya tetangga, dia kerja melakukan itu jadi tukang biasanya jam kerjanya kan sampai jam 4 kan. Beliau itu ketika waktu asar, maka beliau kemudian izin sholat dulu. Begitu adzan, sholat dulu. Selesai sholat, ya kemudian balik lagi ke pekerjaan. Kalau biasanya selesai jam 4, beliau tambahi selesai jam 4:30. Tapi asarnya aman. Dan orang-orang yang sudah tahu polanya dia tidak mempermasalahkan. Begitu beliau itu meninggalkan pekerjaannya untuk asaran, tidak ada yang komen, tidak ada yang negur. Ingin kok masih balik terus dipunduli jam kerja. Bukan sampai jam 4 tapi sampai jam 4:30. Dan bisa, ngoten lho. Bukan terus tidak bisa, tetap bisa dikerjakan. Ini contoh sederhana. Saking pentingnya untuk jaga sholat asar itu pas ganti shift, malaikat itu pas ganti shift. Jadi begitu selesai balik ke langit, laporan sama Allah, ditanya sedang dalam keadaan apa manusia itu kamu tinggalkan. Oh ya Allah, mereka sedang sholat. Jadi ketika malaikat laporan itu mengabarkan bahwa kita sedang sholat. Ini kan indah, laporan yang bagus. Kalau laporannya mereka kamu tinggalkan lagi ngapain? Lagi mancing ya Allah. Lagi nonton sinetron ya Allah. Lagi tidur ya Allah. Lagi kerja atau urusan-urusan dunia yang lain yang sepele, ya emanlah laporan kita. Rapot kita nanti nilainya ya sekadarnya gitu. Itu pentingnya sholat subuh dan juga sholat asar. Kemudian ada kisah yang cukup menarik terkait masalah sholat ini yang perlu kita perhatikan. Suatu ketika Hudzaifah ini salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelebihan beliau itu paling tahu terhadap orang-orang munafik yang ada di Madinah. Beliau juga paling tahu perkara-perkara terkait dengan masalah yang keburukan. Jadi kalau urusan ilmu tentang keburukan, beliau itu paling paham. Hudzaifah ini suatu ketika masuk masjid, tiba-tiba beliau melihat seorang laki-laki mengerjakan sholat. Ada seorang laki-laki, beliau lihat dia sedang mengerjakan sholat. Akan tetapi dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, karena tergesa-gesa. Model sholatnya itu kemenungsung. Jadi sujud rukuk niku belum sempurna, sudah i'tidal, sujud belum sempurna, sudah kembali duduk. Jadi kayak gini ya. Maka kemudian setelah selesai, Hudzaifah kemudian bertanya kepada laki-laki tersebut, sejak kapan kamu sholat seperti ini? Apakah hanya sekali ini karena tergesa-gesa, atau memang modelnya sholat saya kayak gini? Maka kemudian laki-laki tadi menjawab, sejak 40 tahun yang lalu. Ya ternyata saya sholat semacam itu. Maka kemudian Hudzaifah berkata kepadanya, berarti kamu tidak pernah sholat selama 40 tahun.
Seandainya kamu meninggal dan kamu mengerjakan sholat seperti ini, maka kamu mati tidak dalam kefitrohan yang difitrohkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Dzar mengajarinya seraya berkata, jika seseorang mengerjakan sholat, hendaklah dia tidak tergesa-gesa, kemudian menyempurnakan rukuk dan sujud. Maka niki kita berusaha sholat niku tumaknina, jangan tergesa-gesa. Artinya begitu kita namanya rukuk, biarkan posisi tulang niku mapan dulu, mapan, gerakan niku sudah sempurna, kita diam sejenak, baru kita baca doa rukuk. Selesai baca doa rukuk, kita diam sejenak, baru kita bangkit i'tidal. Begitu posisi berdiri sudah sempurna, diam sejenak, baru kita baca doa i'tidal. Kita turun sujud, begitu kita posisi tulang-tulang sudah sempurna, apa yang harus menyentuh lantai, menyentuh tanah itu sudah menyentuh dengan pas, baru kemudian kita membaca doa, bacaan ketika sujud. Kemudian setelah itu selesai, diam sejenak, baru kita duduk di antara dua sujud. Begitu seterusnya. Bukan wud gitu. Bukan tergesa-gesa. Jadi kita sholat itu hakikatnya kita sedang menghadap Allah Azza wa Jalla. Maka tidak layak kemudian kita mengerjakan sholat itu dengan keadaan yang tergesa-gesa. Harusnya kita berusaha menikmati setiap bagian dari sholat kita. Tidak harus bacaan panjang, tapi bacaan yang kita lakukan itu menjadi bacaan yang dibaca dengan tartil, dibaca dengan tenang. Mungkin misalnya Subhana Rabbiyal Azim, tidak harus diulang 3 kali atau 10 kali juga tidak. Mungkin cukup kita mencukupkan dengan sekali karena kita ada urusan. Tapi tetap caranya itu kita rukuk dulu dengan benar. Setelah posisi tulang itu sempurna, baru kita membaca. Setelah selesai membaca, baru kemudian kita bangkit. Demikian juga rukuk. Itu namanya tidak tergesa-gesa. Itu namanya tumakninah. Maka ya kita berusaha menikmati. Kalau kita bisa tumakninah, insya Allah lebih mudah menikmati bagian-bagian dari sholat itu. Dan itu akan menjadi bagian dari kesempurnaan sholat secara kaifiyat, secara fikihnya kesempurnaan sholatnya semacam itu. Tinggal nanti kita menata hati. Tinggal nanti kita meluruskan hati. Tapi zahirnya benar dulu. Jangan kita, saya kan ingin menyempurnakan hati saya supaya tidak kemana-mana, maka saya percepat. Ada kan yang semacam itu kan. Saya tidak bisa khusyuk terlalu lama, maka saya itu sholatnya tak cepet ke. Akhirnya gerakannya nggak tumakninah. Ya pojok podo wae gitu. Bahkan menurut Hudzaifah kalau semacam itu belum sholat. Ini yang ngendika Hudzaifah. Baik. Ada satu kisah lagi, ini terkait dengan masalah sholat. Ini perlu saya sampaikan supaya ini jadi renungan buat kita, karena kita semua sering mengalami ini. Saya kira ada seorang penjual timbangan. Dia memiliki seorang budak yang soleh. Kemudian dia berkata kepada budaknya, kita kehilangan beberapa timbangan. Dia dodolan, yang dijual itu timbangan. Kemudian kok dia hitung jumlahnya, kok ini kok tidak pas ya. Ini ada yang hilang. Maka carilah di mana timbangan-timbangan itu. Apa ketelisut atau apa. Maka kemudian dicari, akhirnya kemudian tidak menemukan.
baik penjual ataupun budaknya itu tidak nemu timbangan-timbangan yang dimaksud. Kemudian dia bertanya kepada budaknya, tahukah kamu kepada siapa kita pernah menjualnya atau memberikannya? Maka budak itu menjawab, tidak, saya tidak tahu. Setelah itu datang waktu sholat, maka pedagang itu kemudian sholat, dan di tengah-tengah sholat ingat timbangan itu. Timbangan yang hilang tadi diberikan kepada siapa? Oh iya, jebule tak wae nang ngene si pulang. Oh iya, jebule tak taruh di sana, ketemu. Maka setelah selesai, kemudian dia memerintahkan kepada budaknya, pergilah kepada si fulan, ambillah timbangan itu. Maka budak tadi kemudian bertanya, wahai Tuan, engkau dalam sholatmu itu mencari timbangan atau mencari Allah? Maka kemudian majikan tadi, karena melihat kesolehan dari budaknya, ya Allah ini yang diingatkan sama budaknya, maka budaknya dimerdekakan. Kita sering mengalami hal ini. Dalam sholat itu sebenarnya kita sedang mencari apa? Mencari apa, mencari siapa? Nah kok malah ketika pas sholat itu sing muncul itu liyane gitu. Malah kadang-kadang kita sibuk dengan urusan dunia kita di dalam sholat, sementara kita lupa dengan tujuan sholat kita ini. Kita ingin bertemu, kita ingin menghadap Allah Azza wa Jalla. Kok malah sing metu nyanggon ati, metu nyanggon pikiran itu dunya dan dunya kan gitu toh. Piye ya gaweanku mau? Tafsiranku sesuk piye ya? Sesuk jemulane piye wis pirang-pirang dina ora metu panas. Inilah. Maka ini tadi renungnya. Dalam sholat kita ini sebenarnya mencari siapa? Mencari Allah, pengen bertemu dengan Allah, atau pengen menemukan urusan-urusan dunia kita dalam sholat kita. Ini jadi renungan yang cukup menarik untuk kita pikirkan, supaya nanti kita bisa memperbaiki kualitas dari sholat kita. Baik, mungkin ini terkait dengan masalah sholat. Sebenarnya banyak yang bisa kita bahas, banyak yang kemudian bisa kita pelajari. Tapi semoga beberapa poin tadi bisa menambah terkait dengan masalah naboniku pemahaman kita terhadap sholat kita. Ini ada yang mau didiskusikan, monggo, semoga nanti menambah manfaat. Ibu, nggih. Kita sholat itu ibadah kan hanya karena Allah. Nggih. Tapi kemudian ada misalnya sholat duha. Tujuannya biar lancar, itu termasuk nilai ta'ala atau gimana Pak? Nggih. Bagaimana terkait bagaimana dengan niat-niat tersembunyi? Kalau saya memahaminya semacam itu. Niat-niat sisipan, numpang niat kan gitu toh. Bagaimana kita ini meniatkan? Bukan hanya sholat duha, mungkin banyak amal yang kita ini kadang-kadang salah niat. Puasa, niatnya apa? Biar rezeki ini lancar, itu ngenten. Biar cita-citanya tercapai, ya ada. Kemudian ngelakoni tadi sholat duha biar rezekinya lancar. Kira-kira semacam itu boleh enggak? Niat di dalam ibadah itu lillahi ta'ala, tidak boleh dicampuri dengan niat-niat yang lain. Kalau kita niatnya kecampuran dengan niat yang lain, maka yang kita dapat adalah yang kita niatkan. Jangankan sholat, hijrah pun demikian. Hijrah pun demikian, ya toh. Barang siapa yang hijrahnya itu untuk menuju Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya. Akan tetapi barang siapa yang hijrahnya itu untuk dunia yang dikejarnya atau wanita yang akan dinikahinya, maka dia
akan mendapatkan apa yang dia tuju kalau dia dapat. Bicaranya ya sekedar untuk itu saja, bukan untuk Allah dan Rasulnya. Di akhirat tidak akan dapat apa-apa, kecil. Nanti ketika ada orang yang amal solehnya semacam itu polanya, maka nanti di akhirat kecil. Ketika kemudian dia mau kisah, kemudian dia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, bertanya, "Ya Allah, di mana amal soleh saya? Di mana sholat duha saya? Saya dulu rajin tuh ya Allah, tiap hari sholat duha. Kenapa kok ini tidak ada pahalanya? Kemana ya Allah?" Maka jawabannya, "Loh, kamu dulu sholat duha itu tujuannya kan itu apa? Untuk dilancarkan rezeki. Kamu kan pengen biar daganganmu laris. Kamu kan pengen biar omsetmu meningkat. Kamu kan pengen biar bisa buka cabang baru. Nah itu kan sudah saya berikan semua di dunia. Tujuanmu hanya untuk itu kok, bukan untuk ridhoku kok. Itu sudah saya berikan semua di dunia." Maka dia akan kecewa di akhirat. Kenapa? Dia tidak mendapati apa yang dia rasa itu sebagai amal soleh. Kenapa? Salah dalam masalah ini. Ini eman enggak? Banyak. Nah terus bagaimana posisinya kita ketika beramal soleh, tapi kita sudah juga butuh untuk berdoa kepada Allah. Mereka ada masanya, yaitu apa? Di dalam ibadah kita niatnya lurus untuk mencari ridho Allah. Tapi setelah selesai kita beramal soleh, kita ada kesempatan berdoa. Kalau berdoa, ya sudah terserah, mau minta apa terserah. Mau minta dilancarkan rezeki, diberikan rezeki yang halal dan thayyib, mau minta dilancarkan anak cucunya biar diberikan kelancaran, kemudahan dalam kehidupan dunia akhirat, tidak masalah. Tapi dalam ibadah niatnya benar, mencari ridha Allah. Tapi setelah beribadah mau berdoa, monggo. Selesai sholat duha berdoa, minta diberikan kemudahan, kelancaran rezeki, diberikan rezeki yang berkah, yang halal. Boleh. Puasa niatnya mencari ridha Allah, tapi di dalam puasa itu ada jaminan bagi orang yang berpuasa, doanya itu akan dikabulkan oleh Allah sampai dia berbuka. Maka dia perbanyak doa ketika dia sedang berpuasa. Doanya apa? Kamu terserah. Tapi niat dari puasa sendiri tertuju untuk ridha Allah. Harus berbeda nih. Bisa kita berdoa pas puasa menjelang berbuka, kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikan kesehatan pada kami sekeluarga. Ya Allah, berikan kami rezeki yang halal dan thayyib. Ya Allah, semoga anak-anak saya itu menjadi anak soleh-solehah, menjadi anak-anak yang Engkau berikan kemudahan, terhindar dari mara bahaya. Tidak masalah. Tapi niat dari puasa tertuju untuk lillah saja. Jangan dicampuri. Saya poso Senin Kamis ben rezekine lancar, ben anak-anak sing golek ilmu gangsat. Tidak kayak gitu. Berbeda nanti hasilnya. Kira-kira ngoten niku insyaallah. Baik, ngoten nggih. Ada lagi yang lain? Monggo. Ada sebuah kasus seperti ini Pak, berkaitan dengan tumakninah yang dijelaskan tadi. Ini ada seorang imam, dia itu kalau menurut jamaahnya itu kurang tumakninah. Jadi setelah selesai sholat dinasihati tapi dengan cara empat mata di hadapan sama yang lain. Setelah dinasihati sholatnya jadi tumanina.
Tapi setelah itu kamu lagi yang setelah beberapa waktu seperti ada kebiasaannya lagi. Apakah kasus seperti itu kita boleh pindah masjid? Nah, Imam akhirnya kan dia terus apakah kita yang jamaah di situ kita boleh pindah masjid? Masyarakat dalam satu kampung masjidnya cuma satu itu, apakah boleh kita pindah masjid yang menurut pengamatan teman-teman jamaah tadi kalau di sana cuma minat, apakah boleh seperti itu? Baik, bagaimana terkait dengan kondisi semacam itu? Imamnya mungkin tidak sesuai kriteria yang diharapkan. Ya, mestinya pertama ini dibicarakan. Karena menjaga keutuhan kemakmuran dari masjid itu juga tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab imam, bukan hanya tanggung jawab makmum, tapi tanggung jawab bersama. Nah, maka ketika diingatkan sekali kok bisa berubah, kemudian kok kambuh lagi, berarti mungkin karena memang sudah terlanjur terbiasa itu nguwain itu butuh proses. Ya butuh dielingke lagi. Yo kalau nanti kambuh lagi ya dielingkan lagi. Tapi kalau kemudian terus pindah masjid, akhirnya kan bu yo ngurus masjid itu dibubarke wae. Diburukke. Tapi karena ini nggih. Ya kecuali tidak mau diingatkan ya, Mas. Diingatkan malah nopo niku sudah diingatkan dengan cara yang baik, justru malah dia itu marah atau merasa nopo niku benar dengan apa yang dilakukan, justru malah ini kamu bisa sih anu ngandani macam-macam. Nah, kalau sudah semacam itu tidak bisa diingatkan ya monggo. Tapi ketika masih mau diingatkan, berarti memang kewajiban kita ngelingki. Kita saling membantu, kita saling menolong supaya ya sama-sama menjadi baik. Bagaimana? Ya memang butuh kesabaran kok kayak gitu. Supaya itu nanti misalnya suatu ketika ada penambahan cadangan ini, ya sing ngerti-ngerti tadi, sing tahu terkait dengan ilmu kemasjidan, ilmu untuk menjadi imam, ilmu tentang agama. Itu kalau ke masjid ya sing agak sregep. Supaya apa? Yang nanti menjadi pengurus atau yang nanti berperan untuk memakmurkan masjid itu bukan orang-orang yang bodoh. Kalau kemudian yang ngerti kemudian mutung, nanti tetap selamanya yang ngurusi masjid itu orang-orang yang tadi tidak berilmu. Nah memang dalam kondisi semacam itu butuh kesabaran. Ya yang jelas kalau membubarkan itu lebih mudah Mas, daripada membangun. Ya kalau kita cuma, ya wes lah kita bikin masjid lagi. Atau kita bikin apa itu cari masjid kan itu namanya membubarkan yang ini sudah ada yang harusnya ini dirintis ditumbuhkan. Nanti di tempat lain tidak cocok lagi yo pindah mana kan gitu kan. Tidak akan selesai gitu. Nah itu sebagai masalah yang harusnya dihadapi dengan kesabaran kita latihan. Selagi itu masih bisa diajak ngomong, dinasihati dengan cara yang santun, dengan cara yang bijak. Ya berarti masih ada kesempatan untuk dibenahi. Kecuali itu ya tadi memang benar-benar mentok nggak bisa. Ini Ustaz, misalnya imam merasa begitu, tapi kita mau mengingatkan riko itu dosa nggak yang riko itu? Ya inilah biasanya yang menjadi masalah itu ketika kemudian kita melihat hal yang tidak baik, kemudian kita diam. Alasan pekewo itu nanti jadinya setan bisu, Pak. Melihat orang itu bermaksiat, kita tahu kita pekewo, tidak mau ingatkan. Itu namanya kita ini kalau disebut oleh Ibnu Mas'ud setan bisu.
Ya sekarang ini banyak kita ini, bahkan ini kan buruk banget toh, wes dianggap sebagai setan, bisu sisan kan gitu toh. Ini satu hal yang sangat-sangat buruk mestinya. Dia harus mau mengingatkan, tapi gini harus dengan adab yang baik, harus dengan cara yang baik. Kenapa? Biasanya yang diminta atau yang posisi menjadi imam itu di situ di masyarakat itu secara umum itu dianggap orang yang sudah ngerti agama. Kalau kita cara mengingatkannya tidak benar, nanti jadi masalah. Mesti nanti kisruh. Tapi kalau kita mengingatkan dengan cara yang baik, cara yang benar, ya semoga itu nanti menjadi sebagai wasilah, asbab untuk dia mau menerima nasihat, mau memperbaiki sehingga kondisi di masjid tadi menjadi lebih baik. Oh, imamnya akhirnya bisa ngomong, bisa memimpin jamaah dengan benar. Jamaahnya juga menghargai apa yang dilakukan imam walaupun mungkin terlepas dari kekurangannya. Insyaallah ngoten. Mungkin ada lagi yang lain? Nggih, monggo. Jadi dijelaskan bahwa doa di dalam sholat. Nggih. Sebagai contoh ada sujud terakhir. Nggih. Menurut Tuntunan Rasulullah. Contohnya Tuntunan Rasulullah di dalam doa itu apa ya? Doanya itu. Doa di dalam sholat itu kan banyak ya Pak doa yang bacaan sujud, bacaan di dalam sholat itu kan ada banyak versi. Bisa jadi itu dengan versi itu, dengan banyak versi, banyak bacaan itu kemudian dibaca di sujud terakhir tidak masalah. Atau itu dibaca berulang-ulang. Mungkin bukan yang lain itu posisi yang lain dibaca 3 kali, pas sujud terakhir itu dibaca 10 kali. Betul apa? Kalau kemudian doa-doa yang lain itu dalam artian doa yang memang kita di luar tadi diajarkan oleh Rasul dibaca di waktu sujud sesuai kebutuhan kita. Kita minta mungkin pas kondisi wabah, kita minta terhindar dari wabah, kita minta kesehatan, kita minta nopolah. Maka itu di dalam hati. Ini yang harus dipahami karena ada yang mengajarkan ini tanpa dijelaskan, akhirnya banyak yang kemudian di dalam sujudnya itu membaca bacaan doa yang itu mestinya tidak dibaca di waktu sholat. Padahal itu bisa membatalkan. Kita mengucapkan sesuatu perkataan di luar bacaan sholat, maka bisa membatalkan sholat. Ini yang harus kemudian dipahami. Termasuk juga mau sebelum salam itu kan ada doa yang maksud yang diajarkan Rasulullah. Kalau kita mau nambahi doa yang lain, ya itu cukup di dalam hati. Kira-kira ngoten itu. Ini sebagai bentuk cara memahami ini. Ada beberapa hadis, ada beberapa riwayat yang menjelaskan kita dianjurkan membaca doa di waktu-waktu tertentu. Maka gimana caranya supaya tidak bertabrakan dengan hadis yang mengatakan bahwasanya orang yang berbicara di luar bacaan sholat di dalam sholat maka sholatnya batal. Ya kan gini, insyaallah gini. Cekap gini. Itu artinya dalam bahasa Arab itu ya. Bukan jangan betul. Ya, kalau di dalam hati tidak masalah, tidak harus bahasa Arab. Kalau di dalam hati kok tidak terucap kok. Yang dibaca, yang dilafadzkan, ya pakai teks Arabnya, bukan terjemahnya. Ini diajarkan Rasulullah tapi dibaca terjemahnya bahasa Jawa. Tidak semacam itu. Ngoten nggih? Satu lagi loh. Nggih. Kalau kita sebagai jamaah di masjidnya itu kunci dengan imamnya itu.
berusaha untuk ikut jamaah tapi kok tetap mengganggu hati, nggak nyaman, itu apakah secara syariah kita itu boleh pindah masjid? Yang pertama. Kedua, apakah setelah sholat wajib itu bolehkah kita memejamkan mata dalam sholat itu? Saya kira itu. Baik, untuk tadi ya, yang kita tidak suka dengan imam. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita ini boleh membenci perbuatannya kalau memang itu tidak benar. Tapi sebenarnya kita tidak boleh membenci orangnya, pribadinya. Ini seringkali kita ini terjebak. Biasanya kita benci. Ya kita bukan masalah biasa ini. Kita seringkali ini terjebak. Kita ini membenci orangnya, bukan membenci perbuatannya. Dan ini tidak benar, tidak diajarkan di dalam Islam. Islam itu membenci perbuatannya. Jadi ketika Rasulullah dan para orang-orang kafir Mekah ketika sudah fatwa Mekah, kemudian mereka masuk Islam, memeluk Islam, atau orang-orang kafir yang dulu memusuhi beliau, perang dengan beliau, tapi ketika mereka masuk Islam, ya sudah hilang kebencian itu, dimaafkan. Benar deh. Dan perintahnya itu memang jadilah engkau pemaaf. Jadilah pemaaf. Maka hati itu lapang. Yang kita benci perbuatannya. Ya kalau mereka masih melakukan hal yang buruk, kita benci. Kalau mereka sudah meninggalkan keburukan, berarti ya hilang kebencian kita. Ini harusnya semacam itu. Kalau kita masih kok membenci orang hanya karena mungkin perasaan pribadi, berarti kita harus banyak-banyak istighfar. Kadang ini kan. Tidak nyaman. Kalau bacanya lama begitu. Bacanya itu lama. Ya kalau baca lama harusnya kan kita belajar menikmati kan. Kalau bacanya lama kita belajar menikmati. Mestinya ngotot-ngotot itu kan mestinya dikomunikasikan dengan imam. Jadi kalau antara jamaah, antara imam dan jamaah itu sudah ada istilah ukhuwah yang benar, keterikatan hati, maka imam yang baik itu akan ngemong melihat kondisi jamaah. Ini jamaah sah nom-nom kata kuat-kuat ya untuk dipanjang ke sini. Ini kok enak sasili sing cek pelayan, berarti agak dipendekkan supaya nanti tidak diganggu oleh anak. Ini kok ada sengketa kok sepuh-sepuh ini kalau terlalu lama ini rukuknya. Kalau sujud lama mungkin masih kuat, tapi kalau rukuk lama biasanya tidak kuat kan gitu. Wah malah rukuknya bacanya diulang sampai 10 kali gitu. Kapok nanti. Wes tobat salatnya ngono. Wes golek jadiane, mungkin semacam itu. Harus ada namanya kisahnya saling memahami. Dan itu akan bisa terjadi kalau ada komunikasi. Kalau susah ya memang repot. Yang jadi makmum bukan makmum yang taat, jadi pemimpin bukan pemimpin yang sakit ngemong, itu buyar. Karena ketika jadi imam itu imam yang bisa ngemong jamaah. Jadi jamaah yang nurut dengan imam. Jenenge diangkat jadi imam untuk diikuti, bukan digerenengi. Jadi niku yang tapi nggak ada urusan syariah kan? Kita meninggalkan walaupun dekat masjid itu. Yo, pripun ya? Saya akan matur terkait dengan masalah itu karena kasusnya dengan zaman Rasulullah berbeda. Zaman Rasulullah itu masjidnya satu. Jadi yang tidak ditemukan di masjid Rasulullah berarti dia itu tidak benar. Gitu cuma gitu aja. Ya karena masjidnya satu gitu. Ada masjid dibangun itu agak enggak terlalu jauh, akhirnya jadi masjid Dirar kan.
Kecuali itu posisinya sudah jauh, beda daerah. Baru ada masjid lagi. Imamnya pun ditunjuk oleh Rasulullah kan gitu kan. Nah, sementara sekarang kan buatan kasusnya. Sanduk misalnya, kan duwe rumah iki nganggur wis tak wakafe susah dibangun masjid kan gitu. Sana lagi aku yo semua masjid deket-deket. Deket-deket. Aku rasa yang kiri pindah yang ini juga ya kembalinya kan masing-masing dalam artian kondisi. Kalau kita pengen bangun supaya masjid itu bisa makmur, bisa memberikan ya kadang-kadang bersabar itu penting. Sabar menghadapi orang-orang. Sabar. Bahkan ada ayat itu bersabarlah kalian kan gitu tuh. Bersama orang-orang yang namanya itu menyeru Allah di waktu pagi dan petang. Artinya kita ini untuk bersama-sama dengan orang yang baik itu butuh kesabaran. Ya kalau kumpul itu ketemu sepekan sekali, yang kelihatan baik toh. Tapi kalau sehari 5 kali gitu ya, itu asli nih kan ya tetap. Ini kalau nggak bisa sabar, makan nanti. Ya, kalau makan nanti digawe urap digawe terancam ya enak, tapi kalau makan nanti yang model kayak gitu sakit kalau kita nggak bisa sabar. Tapi memang kita harus sabar. Ngerti nggih? Yang satu tadi terkait Sholat mau memejamkan mata. Oh, sholat kemudian kita memejamkan mata. Itu makruh. Makruh. Jadi kadang itu kita kan biar lebih khusyuk memejamkan mata. Seakan-akan kan gitu. Padahal enggak macam itu. Yang benar kalau kita mau khusyuk bisa khusyuk dengan sholat, maka mata kita itu bukan terpejam, mata kita itu fokus terhadap tempat sujud. Bukan dingkluk nggih. Ini banyak yang keliru nih, dingkluk loh. Pandangannya, arah pandangannya. Jadi yang benar, saya contohkan. Jadi misalnya gini nggih. Gini nggih. Kalau ini lurus ke depan. Jadi di sini arah pandangannya ke sini. Bukan dingkluk gini. Karena wajah menghadap ke kiblat. Tapi pandangan tunduk menghadap tempat sujud. Latihan lah. Kalau itu dilakukan, maka mata sehat. Karena otot mata itu terlatih untuk fokus ke situ. Nah, dan ini banyak yang mungkin perlu dilatih ini. Biasanya orang cenderung merem atau enggak gitu, dingkluk kan gitu tau. Nah ini mungkin ayo nanti belajar lah. Nanti coba dirasakan nanti efeknya di mata, insya Allah lebih sehat. Tetap posisi tegak tapi arah pandangannya tegak. Memang itu butuh dilatih. Karena kalau tidak bisa, kemudian yang gerak leher. Nah leher mesti dingkluk. Nah itu dilatih. Ini perlu ini untuk menggerakkan otot-otot mata, melatihnya. Nah itu insya Allah membuat mata juga lebih sehat. Dan kita benar-benar kalau bisa fokus di tempat sujud, maka insya Allah lebih mudah untuk namanya khusyuk, lebih mudah fokus. Kita merasa, wah ini tempat sujud saya. Saya itu sudah menghadap Allah Azza wa Jalla. Itu selalu ingat. Tapi kalau merem, justru malah angan-angan itu tekan dinding. Asik. Ngerti nggih insyaallah. Maka itu termasuk makruh untuk ketika sholat kemudian memejamkan mata. Kecuali kelilipan nggih. Ngerti kan karena sudah malam, sementara kita cukupkan dulu. Semoga yang kita pelajari bermanfaat, membuat kita tambah wawasan, tambah ilmu terkait dengan memperbaiki kualitas sholat kita. Bagaimana tadi diingatkan, kita sholat itu mencari Allah atau mencari dunia,
atau mencari ide. Sholat adalah untuk mencari Allah supaya kita bisa lebih fokus. Bagaimana kemudian kita sholat itu harus dengan tumak nina, tidak tergesa-gesa. Ini monggo kita berusaha untuk memperbaiki kualitas sholat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita, memberikan hidayah kepada kita sehingga kita dimudahkan untuk bisa sholat dengan lebih baik. Bapak, waktu saya kembalikan kepada Ra'isul Majlis dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.